kalau soal cerita hidup beliau dari kecil, bahkan ada surat dari Bung Karno juga ya ke orang tua, ucapan terima kasih Bung Karno kepada orang tua beliau karena banyak membantu ketika Bung Karno ada di Bangka, di Mentok dulu. Apa kira-kira pesan untuk Bangka Belitung nih Pak Amung? Ya, sekali jaga baik. Semoga tetap baik-baik gitu ya. Dijaga baik. Dijaga keharmonisan antara Melayu, Tionghoa, Dan semua yang ada di Bangka. semua yang ada di Bangka ini harus harmonis. Nah, Kurang ya? Ini kilo strawberry ini? 15.000. Hah? 15.000. Sama buah naga. Ya, sobat dan para dekorator saya kali ini Kilo kawan. Hah? Mau besuk orang tua angkat saya. Beliau adalah salah satu pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Pak Amung Chandra atau Chen Van Leong. Beliau sekarang udah sakit-sakitan. Ini duit ya? 50.000. Nah, sobat dan para cucu atau kolok, saya udah nyampe di rumahnya Pak Amung Chandra. Ini beliau sama anak beliau tinggal. Kebetulan ibu udah tahun yang lalu tinggal. Beliau ada di sini. Ini dulu di teras setiap bulan puasa saya sering di sini sama Pak Amung, sama ibu. Saya buka puasa di sini walaupun kita beda agama, beda suku, tapi saya sering buka puasa sholat maghrib di sini, di rumah beliau. Sobat dan para cucu, kalau Pak Amung pejuang pembentukan Provinsi Bangka Belitung lintas generasi. Beliau sekarang umurnya 90 berapa? 93 tahun. Beliau ini salah satu pejuang lintas generasi, dari mulai generasi pertama sampai generasi ketiga pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Beliau terdepan, mungkin salah satu atau satu-satunya etnis Tionghoa yang terdepan. Bukan berarti etnis Tionghoa tidak berjuang di dulu itu, enggak. Di belakang banyak mereka menyumbang dana. Pak Amung ini di depan, pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka sebelum jadi provinsi, sebelum Bangka Belitung di provinsi. Beliau nama aslinya Chen Van Leong, masih sepupu dengan Tony Wen. Nah, sepupu dengan Tony Wen, orang dekatnya Bung Karno yang banyak nyumbang ke Bung Karno dulu. Tony Wen pahlawan. Nah, itu orang hebat, guru olahraga, pejuang, penyelundup senjata kepada Bung Karno, kepada pejuang. Nah, itu Tony Wen. Nah, ini sepupunya Pak Amung Chandra. Alhamdulillah sehat, macam ni lah kondisi. Kemarin tuh banyak keluar. Sudah itu Mbak Yuni nelpon, kan di Jakarta. Kami baru dari Bangka, Pak Amung sakit. Ya udah kau pulang nih, kau langsung datang. Kemarin kau pulang.
kok pulang nih kok langsung datang ke Pak Amung, kok bilang kan, Allah, ya. Tuh, papa makannya dia di blender katanya, di blender. Pak Amung orang baik, Pak Amung orang yang berjasa, tetapi tidak minta jasa. Kami yang muda berterima kasih karena salah satu kita bisa menikmati kemerdekaan Bangka Belitung ini, kita bisa jadi provinsi, kita bisa seperti ini. Kemajuan Bangka Belitung tidak lepas dari perjuangan Pak Amung dan kawan-kawan, dan kami hanya penikmat. Dan alhamdulillah buku Pak Amung ada. Jadi Pak Amung ini pejuang lama. Beliau itu tidak mau ditulis buku, tidak mau ditulis ya. Tapi sayalah yang datang ke sini, mohon dulu rumahnya masih biasa ya, belum dirombak kayak gini. Saya datang ke sini, Pak Amung bilang, "Dik, saya nggak mampu bayar kamu." Saya bilang, "Saya nggak minta bayaran, paling kalau saya ke sini tolong dibikinin teh sama kopi." Ibu itu, almarhum ibu, kalau saya datang itu sibuk udah nyiapkan makan. Saya sering makan di sini, buka puasa di sini, sholat maghrib di sini, itu semuanya disiapkan ibu. Ibu tuh baik banget, sangat baik. Ibu tuh orang baik, dan akhirnya sekian lama saya di sini, saya dapat nulis buku tentang beliau. Nah, ini buku tentang Pak Amung. Kata pengantarnya dari Profesor Yusril Mahendra, waktu itu Menkumham. Dan di sini banyak cerita tentang perjuangan Bangka Belitung, tokoh-tokoh di Bangka Belitung ini semuanya ada di buku ini, baik generasi pertama sampai ke generasi ketiga. Nah, Pak Amung ini yang menjadi inspirator para pejuang-pejuang untuk kembali berjuang agar Bangka Belitung menjadi provinsi. Nah, buku ini, nah ini orang tua Pak ya. Nah, ini orang tua beliau. Beliau ini kalau soal cerita hidup beliau dari kecil, bahkan ada surat dari Bung Karno juga ya ke orang tua, ucapan terima kasih Bung Karno kepada orang tua beliau karena banyak membantu ketika Bung Karno ada di Bangka, di Mentok dulu. Ini banyak sekali nih cerita apa di dalam buku, ada berapa ratus halaman. 381 halaman. Jadi Pak Amung ini istri meninggal tahun lalu ya. Tahun lalu ibu itu, saya kalau ngomong ibu jadi baik banget lah, sangat baik, nggak pernah marah, nggak pernah ngomong kasar, ngelayani. Kalau saya mau buka puasa itu beliau keluar pergi beli makanan untuk buka puasa. Itu ibu. Ya, dia udah kalau saya buka puasa dulu di sini. Di sini buka puasa sama beliau. Jadi ingat betul kebaikan-kebaikan ibu. Pak Amung orangnya tegas. Kalau beliau bilang A, kalau beliau bilang B, itu nggak bisa ini kan. Beliau sangat tegas, keras. Pokoknya prinsipnya lurus. Itu Pak Amung. Kalau ibu orangnya luas banget. Dari mau sangat inilah kalau ibu, Pak ya. Sangat baik ibu. Pak Amung tegas, keras, pokoknya lurus. Itu Pak Amung. Saya kalau ingat Pak Amung ingat Pak Rusli Rahman, sama lurus tegas, ibunya lembut. Ya masih bagus ini kondisinya, masih bagus, masih
masih bagus. Apa kira-kira pesan untuk Bangka Belitung nih Pak Amung? Ya, supaya dijaga, Pak. Semoga tetap baik-baik gitu ya. Dijaga, Pak. Dijaga keharmonisan antara Melayu, Tionghoa, Dan semua yang ada di Bangka. semua yang ada di Bangka ini harus harmonis. Nah, kita sendiri di Bangka ya. Bertemu di Palembang, tetap dipelihara. Iya, iya, iya. Bahkan semua bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih Tuhan untuk kemajuan Bangka Belitung. Ya, Karena berjuangnya dulu supaya jadi provinsi ini karena kita ingin maju. Jadi anak Pak Amung ini nggak ada yang jadi PNS loh. Pak Amung ya. Walaupun beliau berjuang untuk Bangka Belitung, tapi anak-anak beliau kerja mandiri aja. Nah ini. Oh cucu ada. Nah ini anak beliau nih, sahabat saya. Oke sobat dan para cucu atau kolot, kami lagi di luar karena merokok ya. Kalau kaum perokok ini di luar aja. Saya bersama anaknya Pak Amung Chandra, Irwan Chandra. Beliau ini, Pak Amung ini hebat. Beliau Tionghoa, Katolik, taat banget. Tetapi menantunya ada yang Batak, macam-macam, ada yang Jawa, ada yang Muslim, ada Melayu gitu kan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah Pak Amung ini pejuang yang menurut saya yang tidak minta jasa, tidak pernah mengungkapkan dirinya hebat apa segala macam, tetapi beliau punya data-data, bukti-bukti ketika beliau berjuang dulu terdepan. Nah ini Bang Irwan tahu betul gimana, sejak kapan beliau ini sakit Pak? Boleh baru tahu waktu di Jakarta kemarin. kalau sakit udah lama, tapi dia sakit saja. Iya. Pakai TK ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kan sempat dibawa ke FPT. Dua kali. Nah jadi sosok Pak Amung ini di mata Abang gimana? Kalau sepengetahuanku kan tegas orang. Ya tegas, disiplin. Nah, cuma dipesan tuh Pak, provinsi ini jangan sampai diperjuangkan untuk dijagi gitu. Iya. Anak cucu ke depan. Kalau cucu ke depan. Kan masih masih Dulu rumah ini waktu belum dirombak kayak gini ya, masih cukup tua. Rumah ini tempat berkumpulnya para pejuang ya. Ya, termasuk bentar nih. Kudarni Rani, gubernur pertama dulu. Gubernur pertama lagi, Imron, Johan Morot, Agus Adau, Safian. Macam-macam yang ada dari Palembang, Rosman Johan. Rosman Johan tuh wali kota, orang tuanya gubernur yang sekarang Herzaki Rosman Johan. Dulu kumpulnya di sini tokoh-tokoh. Zulkarnain Karim. Ya. Pak Romawi Latif, Zulkarnain Samsudin. Ya, dia datang Ya. Kali PL dulu. Ya, jadi tempat ngumpulnya para tokoh-tokoh dulu di sini. Saya ingin cuma para generasi muda itu harus tahu bahwa Bangka Belitung ini diperjuangkan itu dengan air mata, dengan harta, dengan tangisan, bahkan dengan ketakutan. Karena diuber-uber dulu Pak Amung nih. Pak Amung ini zaman dulu tuh. zamannya Ali Murtopo. Iya betul. Zamannya Ali Murtopo itu yang diincar tuh paman saya, Haji Supron, Supron Azhari. Sudah itu Amung Chandra, itu kan paman saya dibuang waktu itu ke Palembang. Ya Yakob juga mereka. Ya. Samsuri, aku tahu tuh yang lama. Yakob Alis. Jadi sempat diuber-uber lah. Artinya memperjuang siapa yang mau Bangka Belitung jadi provinsi, bikin provinsinya di laut. Nah, itu Ali Murtopo. Kata Ali Murtopo ya. Mana ini? Jadi wah kami ini. Tidak boleh kan? Ini lagi boleh, ini enggak? Iya. Makasih Pak. Nah pokoknya kameramen aja baru tahu bahwa pejuang Bangka Belitung ini ada ini lah di sini.
Itu dia bahasa. Salah satu pejuangnya juga yang menggetok Pak Among untuk bikin buku ini sama Jadi Pak Among itu tidak mau ditulis, tidak mau digembar-gemborkan. Dengar di mana pokoknya nama Pak Among jadi ketok saya ini setiap saya datang ke toko-toko pejuang, orang selalu nyebut nama Pak Among. Pejuang ini nyebut nama Pak Among. Saya datang ke sini, Pak Among, saya mau nulis buku, duduknya di sini dulu. Nggak mau, kata Pak Among. Saya juga nggak sanggup bayar kamu. Saya bilang saya nggak minta bayaran. Cuma kalau saya datang bikin kopi, bikin teh, saya tulis. Jadi sore-sore bulan puasa, saya buka puasa, sholat maghrib tuh di sini. Nah ini yang saksinya. Jadi Pak Among itu baru mau ditulis tuh sama saya. Dan saya bangga sekali. Akhirnya bukunya selesai, kita luncurkan dan orang banyak bantu. Banyak bantu karena Pak Among memang orang baik. Dan saya dapat berkahnya dari nulis buku itu. Banyak orang kenal sama saya, Tionghoa. Orang-orang Tionghoa itu banyak kenal sama saya karena Pak Among. Jadi saya dapat berkahnya luar biasa dari buku itu. Memang kalau sejarah itu kalau nggak apa yang ini memang putus. Kalau dia dari awal. Dari awal. Dan Yusril Eza Mahendra waktu itu tidak mau ngasih kata pengantar buku pejuang-pejuang yang lain. Tapi ini mau dia. Pak Among beliau yang minta kata pengantarnya karena Yusril tahu betul siapa Pak Among. Jadi toko-toko banyak memberikan komentar terhadap buku tersebut. Sobat dan para cucu atau kolok, saya pamitan juga karena mau pulang. Insya Allah Senin nanti, ini hari Sabtu bahwa Senin nanti Pak Wakapolda mau datang besuk beliau. Kemarin ada Imron Pangkapi, sudah itu Alek, DPD RI, sudah itu Mehoa, toko-toko pejuang banyak yang datang besok beliau. Zulkarnain Syamsuddin. Nah, Pak Among tetap semangat, beri semangat ke kami-kami yang muda. Ya, tetap semangat. Pak Among orang baik, akan diingat menjadi orang baik. Imran nanti dapat cari tipe. Imran nanti dapat cari tipenya kali. Iya, dapat cari tipnya. Sejarah itu tercatat dan Pak Among sudah berbuat untuk Bangka Belitung. Kami bangga. Saya sebagai orang yang pernah nulis buku beliau, diangkat beliau sebagai anak angkat pun bangga, apalagi jadi anak kandung. Ini orang tua saya. Orang tua saya bangga punya orang tua seperti Pak Among Chandra. Kebaikan-kebaikan beliau insya Allah menular ke anak-anak beliau. Saya mengenal anak-anak beliau dan menantu-menantu beliau jadi orang baik semua. Berry, Mayuni, Bang J, Tony, Alim, itu orang-orang yang luar biasa, baik. Saya bangga dengan Pak Among karena didikan Pak Among dan ibu, anak-anak menjadi orang baik. Saya datang sini lagi nanti. Insya Allah pas saya ada di Bangkit, mau datang. Ya, Bang Jack tolong kasih kabar Bang Jack kalau apa-apa. Karena kan Pak Among jadikan kone anak angkat. Masuk foto ada apa-apa kasih kabar lah. Ya. Karena kok jadi malu mengkorek kau. Amadi nih Pak. Pokoknya Pak Among kami didoakanlah Pak Among ya. Tuhan memberkati Pak Among. Menjaga Bangka Belitung nih Pak. Iya. Kalau ini lupa nulis soalnya. Nulis, iya. Oke, terima kasih sobat. Mohon doakan Pak Among. Semoga beliau sehat, diberkati Tuhan. Buat generasi muda, jangan lupakan sejarah. Kita hari ini bisa menikmati Bangka Belitung karena perjuangan para orang-orang tua seperti Pak Among Chandra. Karena Kapolda ada pejuang kan. Iya. Karena adanya ini kan orang bisa jadi gubernur. Kita punya gubernur sendiri, punya Kapolda sendiri. Ya, karena perjuangan orang seperti Pak Among. Oleh karena itu, kalau kalian ingin menjadi generasi yang punya adat dan adab, maka jangan lupakan perjuangan para orang tua agar kita tidak jadi generasi kurang ajar. Karena yang paling menyakitkan adalah menjadi generasi kurang ajar. Itu menyakitkan bagi orang-orang yang telah berjuang. Beri kebaikan terhadap Bangka Belitung sebagaimana yang diajarkan, yang dididik, yang diberi contoh oleh Pak Among Chandra. Bangka Belitung ini harmoni antara Melayu, Tionghoa, pendatang bisa nyaman di sini. Karena Bangka Belitung ini memang darahnya adalah darah keharmonisan. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Bangka Belitung. Fan Ngin Chong Ngin Gip Jong. Semuanya
sama rata. Saling pengertian, Saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati. Dan biasanya tanggal 1 Januari rumah ini rame banget. Sejak pandemi ya, jadi kita nggak kumpul-kumpul. Biasanya di sinilah tempat ngumpulnya para tokoh. Tanggal 1 Januari, Pak Amung ya. Pak Amung merayakan Natal tuh 1 Januari ya. 1 Januari. Beliau ini sahabat Monsinyur Hilarius Muanora juga. Benar. Beliau ini. Jadi Monsinyur Hilarius Muanora sangat dekat dengan Pak Amung. Saya pun jadi sangat dekat dengan Monsinyur itu. Karena Pak Amung, dengan Romo Hendra sangat dekat. Karena Pak Amung, saya dekat dengan kawan-kawan Tionghoa, tidak lepas karena Pak Amung. Karena saya anak angkat beliau, jadi saya dekat aja. Makasih Pak Amung ya. Terima kasih. Ya. Anak angkat perlu. Amin, amin, amin.